Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Diffusion pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada orang yang dapat lepas dari luka hati. Kalau kita melihat peristiwa Yusuf, kita akan melihat kisah hidupnya yang sangat mungkin melukai hatinya. Yusuf punya seorang ayah bernama Israel yang lebih mengasihi dia. Ini satu yang menyenangkan. Namun itu malah membuatnya ditolak oleh 10 saudara-saudaranya yang jadi benci dan iri kepadanya. Ini tentu dapat melukai hatinya. Ia menceritakan mimpinya dan suatu hari dia ditegur oleh ayahnya karena dianggap tidak baik. Padahal Yusuf mungkin hanya mengungkapkan yang dia lihat di dalam mimpinya itu. Nah, seringkali para orang tua cepat sekali ya menilai dan memutuskan mana yang baik dan langsung menolak yang dianggap tidak pantas dari anaknya. Ini juga dapat melukai mereka, seperti juga Yusuf dapat jadi kecil hati saat dia ditegur oleh ayahnya. Jubah maha indahnya yang diberikan oleh ayah diambil dan dikoyak. Gara-gara itu ia dibuang di sumur, ia dijual oleh saudaranya sendiri, ia sendirian di negeri orang. Padahal selama ini ia hidup dalam kenyamanan. Ia mengalami perubahan status yang drastis dari putra kesayangan menjadi budak. Ini semua sungguh dapat melukai Yusuf yang kalau kita lihat tidak ada yang tidak baik atau tidak pantas pernah ia lakukan. Hanya karena lebih dikasihi ayahnya daripada saudara-saudaranya, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf bisa aja benci dengan saudaranya. Yusuf bisa aja kesal dengan ayahnya yang memperlakukan dia lebih istimewa sehingga dia disalahkan oleh saudara-saudaranya. Dia sangat terpuruk karena semuanya ini dilakukan oleh keluarganya sendiri. Orang-orang yang seharusnya menjadi tempat ia mengadu dan bergantung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita begitu rentan akan luka hati. Perkataan, perlakuan orang tua kita, saudara, sahabat, rekan, pendeta yang seringkali mungkin tidak bermaksud untuk melukai kita, tapi nyatanya itu telah melukai hati kita. Apa yang harus kita lakukan untuk memulihkan luka hati ini? Mazmur 147 ayat 3 berkata, "Ia, Tuhan, menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka." Untuk pulih dari luka hati kita, kita harus datang kepada Tuhan agar Tuhan dapat membalut luka-luka kita. Dosa memang menghalangi kita kepada Tuhan. Dan dengan belajar mengampuni, kita dapat datang kepada Tuhan untuk dipulihkan. Bapak Ibu sadarilah bahwa kita juga sering melukai orang lain. Dan kita ingin kita diampuni karena itu. Dan Tuhan melakukan itu untuk kita. Ia mengampuni kita oleh pengorbanan Yesus dan menerima kita kembali. Dan jika masih ada luka hati Bapak Ibu, itu artinya kita mari datang kepada Tuhan. Agar luka hati kita itu dibalut. Yusuf menamai anaknya Manase yang artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku, dan juga Efraim yang artinya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Arti nama anak-anaknya ini menurut saya adalah upaya Yusuf pulih dari sakit hatinya. Luka-lukanya dibalut oleh Tuhan ketika dia datang kepada Tuhan. Doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Yusuf mampu mengampuni dan menerima kembali saudara-saudaranya. Ia mendapat berkat karena dapat berkumpul kembali dengan ayahnya dan seluruh keluarganya, dan bahkan menyelamatkan kelangsungan hidup keturunannya sesuai dengan janji Tuhan. Ia bahkan mampu melihat semua perlakuan buruk itu dari kacamata Tuhan. Artinya Yusuf benar-benar mengampuni dan pulih dari lukanya. Itu terjadi karena Yusuf hidup dekat dengan Tuhan, bahkan menjauhi segala ketidakbenaran saat-saat sulit. Dan Tuhan memulihkan dan mengangkat Yusuf karena Yusuf menjalani tuntunan hidup dari Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita masih menyimpan luka hati, apakah dengan orang tua, saudara, anak, siapa saja, datanglah kepada Tuhan agar kita dapat pulih. Mari kita juga datang kepada Tuhan yang akan membalut luka-luka hati kita. Tuhan akan memampukan kita dan mengampuni kita, dan kita akan pulih. Tuhan berkati kita. Tuhan, kami datang kepadamu. Mungkin ada luka hati yang saat ini masih tersimpan di dalam hati kami. Kami mau datang kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang akan membalut luka-luka kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami punya kemampuan, kekuatan untuk bisa mengampuni orang-orang yang pernah melukai kami. Sekalipun itu adalah orang tua kami, saudara, kerabat, teman. Tolong kami Bapa,
supaya kami dapat mengampuni mereka, agar kami memperoleh pemulihan dan kami bisa sembuh. Terima kasih Bapa untuk berkat kesembuhan yang Tuhan berikan, untuk berkat pemulihan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tolong kami untuk kami bisa hidup lebih lagi berkenan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.